Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya sangat beruntung sekali, saudara. Ini langsung bertemu dengan mantri hewan, mantri sapi. Jadi jangan lupa bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan dengan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Nanti kita langsung masuk ke videonya, pembahasannya apa, nanti saya bersama dengan Mas Febri ini sebagai mantri hewan. Terima kasih. Baik Mas Febri, ini sampean sebagai mantri hewan ya, mantri sapi. Ini biasanya kalau datang ke tempat peternak sapi, penduduk yang mempunyai sapi itu biasanya apa yang dikerjakan? Tergantung permintaan si peternak. Biasanya ada yang minta kawin suntik ya, atau pelayanan kesehatan hewan. Tergantung permintaan peternaknya. Untuk perangsang. Tergantung lah. Kadang paling banyak sih itu kawin suntik. Kawin suntik. Iya, atau IB, inseminasi buatan. Berapa persen keberhasilan dari kawin suntik biasanya? Itu sebenarnya harus kompak antara informasi peternak dengan petugasnya. Jadi yang pertama itu harus tahu ciri-ciri sapi birahi, itu penting. Kalau peternak nggak tahu ciri-ciri sapi birahi ya sama dengan kerjasamanya kurang baik gitu. Misalnya cuman naik-naik, mantaunya naik-naik aja. Tapi kan karena si sapi birahi itu ciri-cirinya nggak hanya naik-naik temennya. Sapi birahi itu kalau di teorinya ada istilah paling mudah dikenal itu 3A. 3A. Di alat kelaminnya itu abang, abuh, anget kalau bahasa Jawa. Di kelaminnya itu bengkak, merah, anget. Kalau dinaiki temennya diem, untuk awal birahi itu dia pasti naik temennya dan keluar lendir bening. Nah, itu ciri-ciri sapi birahi. Tepatnya untuk dikawinkan suntik untuk jenis-jenis sapi yang birahinya normal ya, pendek, nggak seperti simental atau limosin, itu kan sapi besar, rutin biasanya panjang. 6 jam sampai 12 jam dari birahi pertama itu maksimalnya untuk optimalisasi kawin suntik. Jadi misalnya birahi pagi, itu jangan langsung di IB pagi. Kita hitung 6 jam ke depan, 7 jam ke depan. Jadi dilakukannya pakai perhitungan jam. Harusnya SOP-nya begitu. Kalau pas maaf saya potong, misalkan 6 jam itu jatuhnya pas malam hari itu gimana? Ya nggak apa-apa, tergantung itunya ya. Kesiapan trinya ya, kesiapan petugasnya sendiri ya. Seperti kelahiran itu kan juga kita nggak bisa merencanakan kan. Iya. Sapi mau lahir pagi, siang, sore, malam. Jika sapi butuh pertolongan malam ya harus ditolong, karena kita kasihan peternak yang udah 9 bulan 15 hari kan menunggu kelahiran si pedet itu. Kalau kita nggak tolong, nanti ada apa-apanya mereka nggak tahu, nanti pedatnya mati kan yang rugi lagi ke peternaknya dan juga ke petugasnya juga. Bukti keberhasilan mantri di lapangan itu kan lahirnya pedat-pedat hasil kawin suntik tadi. Jadi kepuasan peternak itu lahirnya sapiku mana dari jenis kawin suntik jenis simental, limosin. Jadi kan kita ikut senang lihatnya, sapinya besar-besar, yang tadinya hanya dikawinkan alam kok jadinya kecil. Nah, karena banyak nih pertanyaan, sapi sebenarnya pejantannya besar, dikawinkan alam nih ya, induknya juga nggak begitu kecil tapi kok anaknya kecil. Nah, itu biasanya terjadi karena sapi itu kan dalam satu lingkungan yang sama. Bisa di inbreeding, perkawinan sedara. Perkawinan sedara itu tidak harus selalunya cacat, dia ukurannya semakin mengecil. Jadi ukurannya bisa mengecil gitu kalau kawin sedara. Jadi tujuannya inseminasi atau kawin suntik itu untuk meningkatkan mutu genetik ternak. Jadi kita punya indukan kecil, tapi sudah mumpuni kandungannya besar, pinggulnya besar untuk disuntik sapi-sapi jenis limosin, simental atau brahman, itu keluarnya nanti juga besar. Jadi untuk kelanjutan induknya, untuk jadi indukan itu lebih bagus dibanding induknya kalau inseminasi. Satu begitu. Kedua, sampean pernah nggak sering malam datang ke rumah warga gitu? Pernah jam berapa? Sering ya. Apalagi itu soal kesulitan kelahiran atau distokia, kelahiran pada sapi itu. Kadang sapi lahir
atau ciri-ciri lahir sudah kelihatan ya, air ketubannya pecah tapi sama sekali nggak keluar, kakinya nggak keluar, apanya nggak keluar. Ternyata itu torsio uteri, jadi si pedet itu tadi keputar di dalam. Nah itu kan harus segera ditolong, harus dikeluarkan, harus dibantu untuk keluar. Kalau enggak, kasihan pedetnya, di dalam juga bisa kemungkinan besar mati, induknya juga nanti bisa mati juga. Sekarang biaya itu biayanya itu malam sama siang atau itu beda, terus berapa biayanya biasanya? Kalau biaya adalah itu. Adalah. Nggak ada patokan. Nggak ada patokan, tergantung itu tadi, tergantung suasana juga ya. Jauh dekatnya resiko. Karena udah kawan. Oh, iya. Sama kawan. Ya gitulah. Kalau sapi sebenarnya banyak untungnya sih. Dari beternak sapi banyak cerita dari masyarakat, bisa nyekolahin anak, beli sawah, beli lahan, bangun rumah itu dari sapi. Karena sapi itu kan julukannya Rojo Koyo kalau dari bahasa Jawa, dari orang-orang Jawa kan. Kalau kita telaten ya semua apapun usahanya, kalau telaten ya pasti kita panen gitu aja. Kalau harus rajin telaten gitu. Jadi sama kayak manusia ya, kalau terlambat sedikit bahaya berarti kalau kebuntingan sapi itu mau melahirkan, Wak. Sapi kan bunyinya juga sama manusia. Sama 9 bulan, 10 hari. Alat birahi yang nggak jadi, kecepatan birahi yang nggak jadi. Jadi makanya harus kita sering kasih edukasi ke peternak. Jadi sering ngobrol yang istilah apa yang belum tahu tentang sapi, terutama indukan ya, yang mau dibreeding atau diternakkan itu harus ilmunya harus tahu dulu sih, dari ciri-ciri terakan. Untuk Mas Febri ini wilayah kerjanya itu bagaimana? Wilayah kerjaan cakupan wilayah kerja saya, wilayah pembinaan saya di Belitang Madang Raya BMR. Untuk wilayah pelayanan kawin suntik atau kesehatan nggak dibatasi. Siapa yang butuh pertolongan atau menelpon, kalau saya bisa, kalau saya masih mau ambil ya saya ambil. Tapi kalau saya nggak mau ambil, sering saya kasihkan ke temen biasanya yang lebih dekat. Oh gitu ya. Rumahnya lebih dekat. Karena petani juga hobi-hobian, senangnya mas siapa sama mas ini, sama mas ini kan banyak petugas. Untuk wilayah Belitang Madang Raya ini berapa orang biasanya? Petugasnya. Kalau petugasnya itu ada 3 sebenarnya, yang aktif 2 sih. Saya sama Mas Agung biasanya. Untuk petugas UPTD-nya ya. Tugas binaannya ya wilayah kerjanya di Belitang Madang Raya. Jadi kalau untuk kegiatan seperti kemarin kawin suntik massal, atau sinkronisasi birahi program pemerintah untuk panen pedet itu kan harus tahu, makanya harus ada petugas yang pegang satu daerah, satu wilayah. Banyak BMR 32 atau 36 desa. Jadi banyak, kemarin ada sekitar 800 ekor sapi yang diserentakkan di kawin suntik. Dan ini udah lahir 10.000 ekor pedet di Oku Timur. Jadi masih ada 9.000 lagi yang 10.000 lagi yang belum lahir. Oh gitu. Sekitar karena 20 ribuan kemarin yang disinkron di seluruh total Oku Timur. Dari sini ke depan nanti masih ada nggak kawin suntik massal lagi? Ya kemungkinan besar sih masih ada ya, karena melihat dari kemarin keberhasilannya dan prestasi yang diraih kan, kita juga dapat rekor muri dari Indonesia kan, kawin suntik massal, inseminasi buatan massal terbanyak se-Indonesia itu di Oku Timur. Di Oku Timur kita banyak 70.000 ekor sapi di Oku Timur. Wow, keren ini. Begitu banyak peminatnya di bidang sapi. Nanti kalau ada kawin suntik massal ikutlah, saya mau ikut. Boleh ya. Baik, untuk Mas Febri, terima kasih sudah mau berbagi ilmu di channel saya SDA ini. Nah, sebetulnya awalnya saya tadi mau ke tempatnya Mas Lukman ini, mau lihat-lihat. Rupanya sudah ada suhunya langsung. Enggak sharing, bukan sharing ilmu. Aku udah sering nyanyi sama Mas Febri. Gitu ya. Ah, ya. Ambil belajar.